Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil studi yang kami peroleh kemarin. Kami beranggotakan 1. Nur Adita Eka Yuniar, 2. Ridhani Valika Salsabila, 3. Syahrita Nurdiana, 4. Fiaristi Amelina Azizah, 5. Audiah Putri. Berikut merupakan peta konsep dari studi kasus yang kami peroleh. Nah, berikut adalah soal studi kasus yang telah diberikan kemarin. Seorang pasien yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 yang dibawa ke fasilitas penanganan pasien COVID-19 menolak untuk ditempatkan pada fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Pasien tersebut merasa tidak nyaman ditempatkan tempat tersebut dan meminta untuk tidak diisolasi karena merasa baik-baik saja terhadap kesehatannya. Alasan lainnya karena pasien merasa bahwa segala bentuk tanggung jawab terhadap kesehatannya adalah menjadi haknya sebagai warga negara. Nah, berikut adalah kata kunci dari persoalan kami. Kejadian luar biasa atau KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah di dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Kalian tahu nggak sih hak warga negara terhadap kesehatan? Berdasarkan pasal 5 ayat 3 nomor 36 tahun 2009 dan pasal 12 nomor 36 tahun 2009, di mana tiap orang memang mempunyai hak untuk menentukan pelayanan kesehatan bagi dirinya sendiri, tapi juga memiliki kewajiban akan menjaga kesehatan orang lain yang juga menjadi tanggung jawabnya. Artinya, pada kasus ini, seorang yang terkena COVID, dia memiliki kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan orang lain selain dirinya sendiri. Karena mengingat COVID-19 ini merupakan wabah yang bisa menular dan dapat membahayakan orang lain. Dan berdasarkan pasal 276 poin D dan pasal 277 nomor 17 tahun 2023, yang mana pasien itu memiliki hak untuk menolak atau menyetujui tindakan medis kecuali pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah sehingga pasien yang positif terkena COVID-19 seharusnya mematuhi dan mentaati jika diharuskan untuk bertempat di fasilitas kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tetap dalam kasus ini, pasien menolak sehingga pasien harus memiliki persetujuan dengan tenaga medis apakah diperbolehkan untuk isolasi mandiri karena pasien merasa gejalanya hanya ringan, masih bisa sendiri tanpa perlu perawatan dan sebagai pasien memiliki kewajiban harus memberikan informasi lengkap, mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis supaya tenaga medis benar-benar bisa mengetahui dan mengatasi atas apa yang harus dilakukan pasien, meskipun hanya dengan isolasi mandiri, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan dan mendapatkan penanganan layanan kesehatan berupa telemedicine yang merupakan konsultasi kesehatan secara virtual yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh pasien. Berdasarkan dari pasal-pasal tersebut, maka dapat disimpulkan setiap pasien COVID yang artinya pasien tersebut terjangkit wabah yang bisa menular atau membahayakan orang lain, maka seharusnya mentaati peraturan undang-undang yang mana harus bertempat di fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah, supaya penyebaran COVID-19 tidak semakin meluas. Tetapi di samping itu, pasien memiliki hak untuk memilih fasilitas pelayanan bagi dirinya sendiri, sehingga pada kasus tersebut, harus ada suatu kesepakatan ataupun persetujuan antara pasien dengan tenaga medis mengenai isolasi mandiri yang akan dilakukan si pasien. Nah, selain itu, pasien juga berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan orang lain, sehingga meskipun dengan isolasi mandiri, pasien tetap harus mentaati protokol kesehatan, serta pasien harus bersedia untuk tetap dimonitor oleh dokter melalui telepon langsung atau telemedicine. Berikut merupakan daftar pustaka dari hasil diskusi studi kasus kami. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.